Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Primaraharja dan saya bersama rekan saya Muhammad Iqbal Rashid. Selamat datang di video UTS Security Jaringan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu ancaman terbesar di dunia digital, yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang diciptakan untuk menyusup, merusak, atau mencuri data dari perangkat yang kita gunakan setiap hari, seperti komputer dan ponsel. Di video ini, kita akan membahas tentang definisi malware, jenis-jenis malware, pola serangan, penyebab, langkah preventif, langkah penanggulangan, contoh kasus, dan kesimpulannya. Jadi, simak terus videonya sampai selesai, karena keamanan jaringan kita adalah prioritas utama. Baik, yang pertama adalah definisi malware. Jadi, malware adalah perangkat lunak yang dirancang penjahat cyber untuk mendapatkan akses tidak sah, menyebabkan kerusakan atau mencuri data berharga. Selanjutnya, jenis-jenis malware itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya pemirsa. Yang pertama itu ada ransomware. Contohnya seperti WannaCry yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Yang kedua itu virus, malware yang dapat menginfeksi file dan menyebar ke sistem lain. Yang ketiga ada Trojan, malware yang menyamar sebagai program sah untuk menyusup ke sistem. Yang keempat ada worm atau cacing ya, malware yang dapat menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Yang terakhir ada spyware, program yang mengumpulkan informasi pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Selanjutnya adalah pola serangan. Yang pertama itu ada infiltrasi. Jadi malware seringkali masuk ke sistem melalui unduhan dari internet, lampiran email, atau perangkat penyimpanan eksternal yang terinfeksi. Yang kedua ada penyebaran. Setelah berhasil masuk, malware dapat menyebar ke sistem lain melalui jaringan, berbagi file, atau menggunakan teknik exploit. Yang ketiga ada aktivasi. Beberapa malware hanya aktif pada waktu tertentu atau setelah kondisi tertentu terpenuhi, seperti reboot sistem. Yang keempat, eksekusi, yaitu malware dapat mencuri data, mengenkripsi file, atau melakukan tindakan berbahaya lainnya tanpa sepengetahuan pengguna. Untuk penyebabnya sendiri ada 4, yaitu yang pertama kecerobohan pengguna, mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh file dari sumber tidak terpercaya. Yang kedua ada kurang pembaharuan sistem operasi dan perangkat lunak yang tidak diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Yang ketiga adalah keamanan lemah, kerentanan dalam perangkat lunak yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Yang terakhir sendiri ada perangkat tidak dilindungi. Jadi penggunaan perangkat tanpa antivirus atau firewall yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Muhammad Iqbal Rashid. Saya Muhammad Iqbal Rashid. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu Adi Primaraharja. Oke. Langkah preventif yang pertama itu install antivirus. Menggunakan perangkat lunak antivirus yang dapat mendeteksi dan menghapus malware. Yang kedua, pembaruan reguler. Memastikan semua perangkat lunak dan sistem operasi diperbarui untuk melindungi dari kerentanan terbaru. Yang ketiga, pelatihan kesadaran keamanan. Memberikan pelatihan kepada pengguna tentang praktik keamanan cyber yang baik. Dan yang terakhir, penggunaan firewall. Mengaktifkan firewall untuk memantau dan membatasi lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Berikutnya, langkah penanggulan. Yang pertama, isolasi sistem terinfeksi. Segera memutuskan sistem yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang kedua, menggunakan alat pemulihan. Manfaat perangkat lunak pemulihan untuk mendeteksi dan menghapus malware. Yang ketiga, pencadangan data. Segera memutuskan sistem yang terinfeksi dari pengembalian data dari cadangan yang bersih jika data penting terinfeksi atau hilang untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang keempat, analisis insiden. Melakukan analisis untuk memahami bagaimana serangan terjadi dan mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan untuk masa depan. Oke, kali ini kita akan ke contoh kasus. Contoh kasus yang kecil yaitu kasus sehari-hari. Seseorang pengguna menerima email yang tampaknya berasal dari banknya, berisi tautan untuk mengkonfirmasi informasi akun
pengguna mengklik tautan dan mengunduh lampiran yang berisi ransomware yang kemudian mengenkripsi semua file di komputernya. Dan contoh kasus besar yaitu WannaCry adalah salah satu serangan ransomware besar yang terjadi pada tahun 2017. WannaCry manfaatkan kerentanan dalam sistem operasi Windows untuk menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, mengenkripsi data di lebih dari 200.000 komputer di lebih dari 150 negara. Wow! Serangan ini berdampak besar, termasuk pada layanan kesehatan di Inggris yang terpaksa membatalkan janji temu dan memindahkan pasien. Oke, kita menuju akhir presentasinya. Kesimpulannya, dengan memahami pola serangan, penyebab dan langkah-langkah preventif serta penanggulan, kita dapat meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap ancaman malware. Dan ini ada link videonya, kalian bisa lihat. Menurut Lembaga Penegak Hukum Eropa Europol, malware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer, tidak terkecuali di Indonesia. Komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia siber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena ransomware WannaCry ini dan siapakah dalang di belakang semua ini? Kita lihat dulu apa yang dilakukan sebenarnya oleh virus dari WannaCry ini. Virusnya adalah mengunci semua file di komputer yang terinfeksi, sehingga semua file yang kena virus dari WannaCry ini tidak bisa kembali dibuka oleh pemiliknya. Nah, untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah terkena virus WannaCry ini, peretas atau para hacker ini meminta uang di awalnya sebesar $300 Amerika atau sebanyak 4 juta rupiah untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah dikenai oleh virus WannaCry. Namun banyak laporan jika bahkan setiap jamnya permintaan dari ransom atau juga tebusan dari file-file ini agar bisa dibuka kembali ini semakin meningkat. Bahkan Rumah Sakit Darmais mengatakan pernah sampai $300.000 Amerika untuk dapat kembali membuka file yang sudah terkena virus. Bagaimana sebenarnya awalnya dari WannaCry ini? Sebenarnya WannaCry ini mengambil keuntungan dari kerentanan Microsoft Windows termasuk Windows 7 dan juga Windows 8. Software dari serangan ini muncul pada bulan April sebenarnya tahun 2017 bersama dengan alat mata-mata milik agensi keamanan Amerika Serikat yaitu NSA yang bocor atau dicuri. Padahal di bulan sebelumnya Microsoft telah merilis pembaruan sistem keamanan di bulan Maret. Namun banyak yang tidak mengupdate sistem keamanan dari Microsoft ini, sehingga pada munculnya di bulan April kemudian serangan yang muncul beberapa hari belakangan ini, tepatnya di akhir pekan lalu, sehingga akhirnya sistem dari Microsoft yang ada kerentanannya dan juga belum diupdate oleh lembaga ataupun juga secara individu akhirnya bisa diretas oleh ransomware dari WannaCry ini. Padahal jika Anda sejak bulan sebelumnya, sejak bulan Maret sudah langsung mengupdate, mungkin saja tidak terkena virus dari WannaCry. Dan untuk WannaCry ini memang tidak mengincar dari produk-produk Apple ataupun sistem operasi yang digunakan Apple seperti misalnya Apple Mac. Namun hingga kini untuk dalangnya sendiri ini belum diketahui siapa yang menjadi biang keladi kejahatan ini. Namun diperkirakan oleh banyak ahli yang melakukan ini adalah para amatiran. Dan sementara untuk dana sendiri yang sudah dikumpulkan oleh dalang ini sudah mencapai lebih dari $50 Amerika atau hampir 700 juta rupiah yang dikumpulkan dari hasil penyebaran virus ini. Dan kita lihat untuk penyebarannya ini sudah mencapai di 150 negara. Untuk serangan virus WannaCry ditemukan di 150 negara dan menginfeksi ini lebih dari 200.000 komputer dan juga tentunya termasuk di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena serangan virus dari WannaCry. Dan lebih dari setengah serangan yang ada ataupun serangan yang menimpa ke negara-negara ini terkena di Rusia. Rusia menjadi negara paling banyak terkena serangan dari virus WannaCry ini, dan dikarenakan ini Rusia adalah negara dengan sistem infrastruktur komputerisasi yang sudah tua ataupun juga yang sudah ketinggalan zaman dan juga penggunaan software bajakan yang banyak, sehingga akhirnya membuat lebih dari 20% orang di Rusia mengupdate software Microsoft ini tidak mengupdate, sehingga akhirnya paling banyak di Rusia dari 200.000 serangan yang mengenai komputer, 200.000 komputer yang terserang virus WannaCry, lebih dari setengahnya ini kena berasal dari negara Rusia.
Dan Presiden Vladimir Putin sendiri, Presiden Rusia ini mengatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari virus WannaCry ini tidak berarti, walaupun memang paling banyak sebenarnya Rusia ini diserang oleh virus WannaCry. Dan kita lihat, inilah perusahaan-perusahaan besar di dunia yang terinfeksi oleh virus WannaCry. Perusahaan-perusahaan besar tentunya memiliki sistem sekuritisasi ataupun pengamanan yang tinggi, namun ternyata hacker ini nampaknya sangat canggih sehingga bisa menembus dari sistem keamanan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Yang pertama adalah perusahaan sekelas FedEx. Ini juga kena masuk dari virus WannaCry. Kita tahu sendiri FedEx adalah bergerak di perusahaan logistik yang sudah beroperasi di 220 negara dengan asal perusahaan adalah dari Amerika Serikat. Memang belum diberi penjelasan di negara manakah untuk virus WannaCry ini ditemukan di perusahaan FedEx. Namun FedEx mengklaim bahwa memang perusahaannya dia masuk virus WannaCry ini masuk ke dalam sistem operasional juga komputerisasi dari FedEx. Kemudian perusahaan besar lainnya yang mengklaim terkena serangan dari virus WannaCry adalah Nissan, produsen mobil terbesar ke-6 asal Jepang ini juga diretas oleh para hacker. Kemudian Telefonica ini adalah perusahaan telekomunikasi swasta terbesar di dunia asal Spanyol, dan juga DB yaitu Deutsche Bank, yaitu perusahaan travel online terbesar Eropa di Jerman. Keempat perusahaan ini besar tentunya skalanya, skala dunia dan juga skala Eropa, namun terkena virus dari WannaCry. Kemudian Rusia, ini ada 3 perusahaan di Rusia yang akhirnya terkena juga. Salah satunya adalah bahkan bank sentral dari Rusia sendiri ini terkena oleh serangan virus WannaCry. Sementara untuk perusahaan telekomunikasi lainnya itu Megafon di Rusia juga merupakan operator telekomunikasi terbesar kedua di Rusia. Ini juga bisa diretas oleh para hacker melalui virus WannaCry. Dan ada cara-cara sebenarnya untuk mencegah masuknya virus WannaCry ke dalam sistem komputer Anda. Bahkan seorang researcher security di Inggris Raya berusia 22 tahun ini telah menemukan cara untuk menghentikan serangan dari ransomware WannaCry ini. Dan juga ini memberikan kesan jika para pelaku amatir, karena anak ataupun pria berusia 22 tahun sudah bisa membuat penangkal dari virus WannaCry. Inilah hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah virus WannaCry. Yang pertama adalah matikan server message block service, sehingga Anda harus mencari untuk server dari message block service, kemudian Anda matikan. Kemudian memasang Microsoft Patch, ini memang yang baru diupdate sehingga Anda harus segera mengupdate Microsoft Anda. Kemudian membackup data di hard disk eksternal, sehingga Anda tidak hanya membackup di dalam komputer yang sama, namun juga hard disk eksternal yang Anda biasanya saat ini sudah punya semua masyarakat. Anda save semua file-file Anda agar tidak terkena virus di hard disk eksternal untuk sebagai backup saja. Kemudian mengunduh Windows Update, jadi apapun yang diberikan update yang diberikan oleh Windows ini Anda harus update segera untuk menangkal virus WannaCry. Dan yang terakhir adalah menggunakan software keamanan yang terpercaya. Jadi tidak hanya menggunakan satu software keamanan dari Windows, namun Anda juga bisa membeli software keamanan lainnya yang terpercaya. Segeralah lakukan ini jika Anda tidak mau WannaCry atau tidak mau menangis karena file-file Anda tidak bisa dibuka karena masuk virus WannaCry.